Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah di sini saya akan melanjutkan ya mengenai pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bisnis analis ya, bisnis analis dan juga data analis. Jadi apa sih ya yang membedakan antara keduanya? Jadi ya sebelum kita masuk ke topiknya ya, di sini saya akan ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Haris ya, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen strategi. Oke, baiklah. Saya LD Muhammad Raldi, yaitu mahasiswa teknik industri semester akhir ya, yang mudah-mudahan lulus tahun ini. Amin. Dari Universitas Pancasila. Oke, jadi terdapat beberapa poin ya, seperti di video sebelumnya, bahwa saya harus memilih 3 poin. Poin pertama tadi sudah, lalu poin yang kedua yaitu mengenai business analyst versus data analyst. Ya, jadi meskipun sebenarnya kadang membingungkan mungkin ya, tapi menurut saya bisnis analis dan data analis itu sudah sangat berbeda ya, tidak bisa sama ya. Jadi mengapa demikian? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke? Nah, bisnis analis ya, apakah berpengaruh terhadap manajemen strategi? Jadi kalau kita meninjau dari segi manajemen strategi ya, yang sebagaimana kita tahu bahwa saya ini sedang mengerjakan proyek manajemen strategi ya. Kemudian di situ poinnya ada bisnis analis. Apa sih pengaruhnya ya? Mengapa bisnis analis itu perlu? Ya sangat perlu, ya sangat perlu. Kenapa demikian? Ya bisnis analis namanya juga bisnis analis ya, menganalisa bisnis. Jadi kalau kita tidak mengerti mengenai, oke lah kita paham mengenai bisnis ya, kita melakukan penjualan, tapi kita nggak tahu ya bagaimana sih cara menganalisis bisnis itu, ya tentu kita akan mengalami kerugian. Ya, sederhananya seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui bisnis, ya, bagaimana cara menganalisis bisnis, menganalisis pasar, proses bisnisnya kita nggak paham, kemudian alur mungkin supply chain-nya, ya, itu kan bisnis semua, ya. Bagaimana sih cara kita apa sih itu namanya ya, semacam mengirimkan ya, apa sih mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain barang-barang kita, yaitu ada ya semua cara-caranya ya. Dari bisnis analisis ini kita bisa meninjau ya mengenai bisnis yang sedang kita lakukan ya, sederhananya seperti itu lah ya. Jadi apakah berpengaruh terhadap manajemen strategi? Ya tentu masuk ya, karena ini mengenai bisnis kita perlu memikirkan bagaimana strateginya. Oke, nah lanjut ya, apa sih tugas bisnis analis? Nah sebelum itu kan sudah masuk slide berikutnya ya. Kita perlu memahami dulu apa sih pengertian bisnis analis. Jadi bisnis analis itu merupakan sebuah pekerjaan yang membantu bisnis dalam meningkatkan proses, layanan, produk dan software melalui data analis. Ya, mereka menggunakan data untuk menghadirkan wawasan, informasi bisnis sekaligus merekomendasikan perubahan dalam bisnis itu. Ya, jadi kalau kita nggak memahami analisis bisnis, bagaimana kita melakukan usaha? Ya, manajemen strategi. Ya, kita perlu merumuskan strateginya, bagaimana cara melakukan bisnis agar lebih baik di masa yang akan datang. Melalui ya tadi ya tujuan perusahaan itu apa? Ya, sehingga nggak kemana-mana. Nah, jadi dengan menerapkan manajemen strategi ini, ya, dengan cara menganalisa bisnis tentu sangat berpengaruh ya. Seperti itu. Nah, jadi apabila perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, bisnis analis akan menjadi salah satu um, orang yang penting lah ya. Bisnis analis ini kan suatu pekerjaan seseorang ya. Jadi itu akan menjadi akan menjadi salah satu orang penting di baliknya ya apabila kita menguasai ini. Role tersebut Peran tersebut berperan sebagai penengah jembatan antara IT dan bisnis untuk meningkatkan efisiensi, mulai dari proses kerja, produk, layanan, hingga software atau ya beragam tools yang digunakan. Nah, um, seperti itu ya mengenai bisnis analis. Ya. Nah, selanjutnya mengenai tugas bisnis analis. Ya,
Kalau kita meninjau dari ranah pekerjaan bisnis analis ya, ini termasuk ke dalam salah satu spesialisasi data analis, tetapi khusus untuk operational business. Ada beberapa pekerjaan lain yang relevan dengan pekerjaan bisnis analis. Nah, pekerjaan tersebut ya, atau ya orang-orang itu, ya mereka akan bekerja bersama dengan atau bahkan beberapa perusahaan bisa saja mengganti titel bisnis analis dengan titel di eee, titel beragam ya. Jadi itu suatu fleksibilitas perusahaan. Nah, mengenai tugas bisnis analis ini ya beberapa pekerjaannya itu, mmm, melakukan analisis perilaku konsumen dari data pasar ya, kemudian melakukan analisa struktur organisasi dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan penyebaran luas informasi keadaan pasar yang tengah terjadi, termasuk perilaku konsumen yang akan digunakan sebagai dasar acuan user perusahaan. Kemudian, melakukan mentoring serta evaluasi data yang sudah diperoleh dari berbagai pengolahan data, baik itu dari jurnal, koran, ya koran sih sekarang udah kurang ya, mungkin dari sosial media mungkin ya, pengolahan data baik dari jurnal, sosial media, dan penelitian lainnya. Kemudian, memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kinerja bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi berdasarkan data-data yang olah tersebut, dia juga melakukan usulan atau memberikan solusi terhadap peningkatan mutu layanan dan kinerja bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi nggak hanya melakukan dokumentasi, pengumpulan data dan analisis, dia juga ikut memberikan usulan ya terhadap perusahaan untuk meningkatkan mutu pelayanan ya, kinerja bisnis perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu membantu project manager dan tenaga ahli lain dalam merancang desain aplikasi yang efektif dan efisien. Nah, itu mengenai tugas bisnis analis ya. Jadi ya kita nggak bingung lagi. Kemudian lanjut, contoh apa nih ya? Contoh bisnis analis. Di sini bisnis analis itu bisa melakukan menentukan perkiraan harga eceran ya berdasarkan data-data yang telah dia kumpulkan dari berbagai pasar lah ya. Menentukan perkiraan harga eceran ya bagaimana caranya ya melakukan analisis ya mengenai perilaku konsumen dan data pasar ya kan salah satu tugasnya. Kemudian menganalisis feedback pelanggan ini juga masih termasuk dalam perilaku konsumen ya. Jadi contohnya seperti itu ya, dia bisa melakukan menentukan perkiraan harga eceran dari collecting data mungkin ya, kemudian diolah, didapat berapa rata-ratanya kan ya begitu. Kemudian menganalisis feedback pelanggan, apakah pelanggan puas, tidak puas, sangat puas dan lain sebagainya. Atau mungkin terdapat keluhan, kemudian ada masukan dari pelanggan, dari rating-ratingnya ya semacam itu ya. Contoh dari bisnis analis. Nah, selanjutnya kemampuan yang dibutuhkan oleh bisnis analis. Ya, di sini um, di sini ya pada dasarnya seorang analis bisnis tidaknya harus memiliki keterampilan dalam hal analisis ya, leadership, bisnis proses ya tentulah ya harus paham bisnis proses. Kalau nggak paham gimana dia mau menganalisis bisnis. Kemudian ada planning ya serta technical knowledge. Nah, selain itu Anda juga seharusnya bisa berpikir kritis ya, problem solving, menyelesaikan suatu masalah, menyusun informasi dan pertimbangan dan pengambilan keputusan, decision making ya. Sebetulnya banyak keterampilan yang harus dikuasai, namun setidaknya kita perlu menguasai keterampilan yang sudah disebutkan di atas ya. Analisis, leadership, business process, dan planning serta technical knowledge. Nah, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu data analyst. Ya, apakah berpengaruh terhadap manajemen strategi? Ya tentu, ya namanya analisis itu pasti ya
dia itu termasuk dalam manajemen strategi. Kenapa demikian? Karena kita itu kan kalau kita mau melakukan manajemen strategi ya, kita perlu data dan juga analis ya. Bagaimana kita mengelola data tersebut sehingga bisa menjadi base ya untuk melangkah uh, melangkah di periode berikutnya ya, data analis. Jadi kalau kita ditanya apakah berpengaruh ya terhadap manajemen strategi, ya tentu, karena untuk melakukan manajemen strategi itu kita perlu namanya data dan analisisnya ya, sebagai data sebagai apa, data sebagai bahannya dan analisis itu sebagai prosesnya. Jadi dengan melakukan data analis kita bisa mengetahui apa sih pergerakan-pergerakan data-data tersebut, bagaimana kita bisa menyimpulkan data-data itu ya, seperti itulah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya mengenai apa data analis itu ya, seseorang yang melakukan pengolahan data ya, bisa menggunakan Excel ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengetahui pengertiannya, coba kita tinjau ya dari tugas data analis. Nah, tugas mengekstrak data primer dan sekunder ke berbagai tools ya, mengembangkan dan memelihara database ya, data-data yang mengintegrasikan seluruh data dalam satu tempat ya, disebut database. Kemudian melakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberi pengaruh besar untuk proyek perusahaan maupun klien ya, membantu membuat laporan hasil analisis data, mengumpulkan data yang berkualitas dalam tim. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya apa perbedaannya, jelas beda ya. Kalau bisnis analis itu mengenai prosesnya, ya bisnis prosesnya, bagaimana dia menganalisis apa yang terjadi dalam suatu bisnis. Nah, sedangkan data analis ini, ya dia menganalisis data-data, ya termasuk data-data yang di dalam database ya. Atau juga bisa melakukan data-data Excel sih kalau menurut saya ya. Jadi dia melakukan analisis berdasarkan data-data. Data-data yang mungkin telah dilakukan di bisnis proses tadi ya, jelas berbeda. Nah, apa sih skill yang harus dimiliki oleh seorang data analis? Yang pertama yaitu hard skill data analis ya, seperti mengoperasikan Microsoft Excel, menguasai bahasa pemrograman, kemudian statistika, dan membuat laporan. Nah, kalau Microsoft Excel ini kan jelas lah ya, dia itu merupakan aplikasi pengolahan data untuk melakukan analisis ya, kemudian menguasai bahasa pemrograman. Mengapa demikian? Perlu menguasai data pemrograman ya, karena jelas ya ini berkaitan dengan database. Kalau berkaitan dengan database, otomatis kita harus mengerti mengenai bahasa-bahasa yang ada di dalam program tersebut ya, sehingga proses dari pengelompokan data di dalam database, manajemen datanya di situ kita bisa menguasainya ya, sehingga nggak error lah ya, karena kan kalau menggunakan program itu ya cukup sulit lah ya. Kalau menurut saya cukup sulit karena berkaitan dengan bahasa pemrograman ya, seperti itu. Kemudian statistika ya, dan membuat laporan tentu. Oke, jadi selanjutnya mengenai soft skill data analis. Mampu berkomunikasi dengan baik seperti negosiasi antara tim, presentasi, public speaking, kemudian berpikir kritis saat memecahkan berbagai solusi dari permasalahan yang ada, manajemen proyek, kemudian selanjutnya attention to detail, karena data analis membutuhkan fokus yang sangat kuat saat bekerja dengan kumpulan data berupa angka yang didukung oleh teknologi. Lalu berpikir logis dengan memanfaatkan berbagai metode. Alright, saya rasa sekian ya. Di sini saya lupa apa? Oke. Lupa mengucapkan terima kasih lagi ya. Oke, di sini aja. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, jadi saya rasa sekian dari video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu ya nggak bermaksud mengejarkan ya, tapi itu apa yang saya tahu mengenai data analis dan bisnis analis. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Oke, bye.